Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Marta Diana, NIM saya 8622410061. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik dengan materi karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Teman-teman, guru itu harus memiliki peran penting dalam pendidikan, baik sebagai pengajar maupun pembimbing karakter siswa. Keberhasilan seorang pendidik sangat bergantung kepada kompetensi dan juga efektivitas guru dalam mengelola kelas, seperti menyampaikan materi, kemudian berinteraksi secara positif dengan siswa. Guru yang efektif tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga memahami kondisi psikologi peserta didik dan mampu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Dengan memahami aspek psikologi, pendidikan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi siswa, dan juga membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Kemudian, saya akan membahas mengenai konsep dasar guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Yang pertama ada definisi guru efektif menurut psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, guru efektif adalah pendidik yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan juga sosial siswa secara optimal. Guru ini juga tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memahami kebutuhan psikologi siswa, menerapkan strategi pengajaran yang tepat, serta membangun hubungan positif yang memotivasi siswa untuk belajar. Nah, di sini ada beberapa ciri guru efektif menurut perspektif psikologi pendidikan. Yang pertama ada kompetensi pedagogis dan penguasaan materi. Artinya apa? Menguasai metode mengajar dan juga konten pelajaran secara mendalam. Kemudian yang kedua ada kemampuan memahami perbedaan individu, yang artinya menyesuaikan menyesuaikan pendekatan dengan gaya belajar, kemampuan dan juga latar belakang siswa. Kemudian pengelolaan kelas yang baik, artinya menciptakan suasana kelas yang kondusif, terstruktur dan juga aktif, yaitu memberi masukan yang membangun dan juga mendorong perbaikan siswa. Kemudian ada empati dan juga dukungan emosional. Jadi guru itu harus menjadi figur yang peduli dan juga peka terhadap kondisi psikologi siswa. Terus ada motivasi yang baik. Jadi guru itu harus atau atau bisa mengembangkan semangat belajar dan juga rasa ingin tahu daripada siswa. Kemudian intinya secara sederhana, guru efektif itu menurut psikologi pendidikan adalah sosok yang menginspirasi, membimbing dan juga mendampingi proses belajar siswa secara menyeluruh. Jadi seorang guru itu tugasnya tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Yang artinya guru harus siap untuk menjadi fasilitator untuk siswa. Selanjutnya ada paradigma dan teori psikologi pendidikan tentang efektivitas guru. Yang pertama ada paradigma behavioristik. Nah, guru efektif adalah guru yang mampu membentuk perilaku siswa melalui sistem penguatan ataupun reward dan hukuman. Jadi peran guru itu sebagai pengontrol lingkungan belajar untuk menciptakan perilaku yang diinginkan. Contohnya itu semisal kita itu memberikan pujian atau hadiah ketika siswa itu menyelesaikan tugas dengan baik, serta konsekuensi bila siswa itu melanggar aturan kelas. Yang kedua ada paradigma kognitif. Nah, belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan sendiri. Guru efektif adalah sebagai fasilitator yang memandu proses berpikirnya siswa. Jadi peran seorang guru itu pada paradigma kognitif ini adalah menyusun kegiatan belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa, serta memberikan scaffolding atau dukungan belajar. Nah, contohnya itu seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, ataupun eksperimen. Yang ketiga adalah paradigma humanistik. Di teori paradigma humanistik ini adalah efektivitas seorang guru ditentukan oleh kemampuannya membina hubungan empati, kemudian menerima siswa tanpa syarat, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung aktualisasi diri siswa. Nah, peran guru di
di paradigma humanistik adalah sebagai pembimbing yang peduli terhadap kesejahteraan emosional siswa. Contohnya itu seperti membangun hubungan personal yang positif dan juga mendukung kepercayaan diri kepada siswa. Tempat itu ada paradigma sosiokultural. Nah, di teori ini, guru efektif adalah guru yang mampu memberikan bantuan belajar dalam zona perkembangan siswa yang belum bisa dilakukan sendiri, tapi bisa dicapai dengan bantuan seorang guru. Nah, peran guru di sini adalah memberi dukungan sementara atau scaffolding, atau kemudian melepasnya saat siswa sudah mampu mandiri. Seperti contohnya adalah memberikan contoh atau petunjuk atau berupa pertanyaan pemandu saat siswa mengalami kesulitan. Jadi di sini contohnya itu seorang guru itu ketika siswanya bertanya itu tidak langsung memberikan jawabannya, tetapi guru itu memberikan sebuah pertanyaan pemandu ataupun petunjuk. Selanjutnya, indikator keefektifan guru. Di sini ada penguasaan materi dan pedagogi. Nah, guru itu harus mampu menjelaskan konsep dengan jelas dan sistematis supaya siswa ataupun audiens yang mendengar itu lebih mudah dipahami. Kemudian menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran. Jadi untuk seorang guru tidak hanya melakukan satu metode saja, tetapi bahkan lebih dari 2 metode. Kemudian menyesuaikan gaya mengajar dengan kebutuhan siswa. Dan yang kedua ada mampu mengelola kelas. Jadi guru itu harus bisa menciptakan suasana kelas yang tertib dan juga yang kondusif. Kemudian bisa mengelola waktu, aturan dan juga transisi antar kegiatan secara efektif. Dan yang ketiga, guru harus menangani perilaku siswa dengan adil dan konsisten. Jadi tidak ada kesenjangan siswa atau rasa peduli yang tidak adil terhadap siswanya. Kemudian ada karakteristik guru efektif. Nah, karakteristik guru efektif ini ada beberapa poin. Yang pertama ada karakteristik kognitif. Nah, karakter ini cenderung lebih kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang untuk memahami, mengingat, dan juga mengolah informasi. Nah, ini tuh mencakup seperti kemampuan berkonsentrasi, mengingat pelajaran, kemudian memahami apa yang dia lihat dan dia dengar, kemudian menggunakan bahasa dengan baik. Selain itu, kemampuan untuk berpikir logis seperti memecahkan masalah dan juga memberi keputusan. Itu juga termasuk bagian dari kemampuan kognitif. Orang yang memiliki kemampuan kognitif itu cenderung biasanya lebih mudah menangkap pelajaran, mencari solusi saat ada masalah, kemudian berpikir secara teratur atau secara kritis. Nah, salah satu bagian pentingnya adalah dari kemampuan ini salah satu bagian penting dari kemampuan ini adalah metakognisi, yaitu kemampuan untuk menyadari dan juga mengatur cara kita sendiri untuk belajar atau berpikir. Nah, semua kemampuan ini saling berhubungan dan sangat berperan dalam kesuksesan belajar seseorang di sekolah atau seorang siswa di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Karakteristik afektif. Nah, karakteristik afektif ini berkaitan dengan perasaan emosi, sikap, dan juga motivasi seseorang dalam belajar. Ini mencakup hal-hal seperti rasa ingin tahu, minat terhadap pelajaran, serta sikap positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Nah, siswa yang memiliki karakteristik afektif cenderung lebih semangat dalam belajar, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, dan juga lebih mampu bekerja sama dengan orang lain. Karakteristik ini juga biasanya mencakup kemampuan untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Karakter ini bisa juga
berperan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Semua ini mempengaruhi bagaimana siswa merespon pelajaran dan juga berinteraksi dengan guru serta teman-temannya. Dan yang pada akhirnya berdampak kepada kesuksesan mereka dalam pendidikan. Dan ada karakteristik sosial. Nah, karakteristik ini berkaitan dengan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana sih mereka itu berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana sih mereka itu beradaptasi dalam kelompok? Kemudian serta bagaimana sikap mereka terhadap norma-norma sosial dan juga budaya di sekitarnya. Karakteristik ini juga mencakup kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, kemudian menunjukkan empati, serta menghargai sebuah perbedaan. Nah, seseorang dengan karakteristik sosial yang baik cenderung lebih mudah bergaul, membangun hubungan yang positif, dan juga berkontribusi dalam lingkungan sosial. Baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian karakteristik sosial juga meliputi kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, serta berperan aktif dalam kegiatan kelompok atau komunitas. Dan selanjutnya ada karakteristik profesional. Nah, karakteristik profesional ini selalu cenderung lebih dengan sikap, keterampilan, dan juga perilaku yang mencerminkan standar tinggi dalam suatu pekerjaan atau profesi. Jadi karakteristik ini mencakup kompetensi dalam bidang keahlian tertentu seperti tanggung jawab,